Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membaca dan menjelaskan bab ke-36, dan hadis terakhir yang kita baca dan kita jelaskan adalah hadis nomor 288. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hadis terakhir yang kita bacakan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idnih. Rasulullah bersabda yang artinya tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa ketika suaminya ada kecuali dengan izinnya. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah, atau juga puasa yang hendaknya diperhatikan juga tatkala suami sedang di rumah adalah puasa qadha, sekalipun dia qadha Ramadan. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa beliau memiliki hutang puasa di bulan Ramadan dan beliau tidak memiliki kesempatan untuk menggantinya kecuali di bulan Sya'ban, yakni sebelum datangnya bulan Ramadan, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bulan itu banyak sekali berpuasa. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat semuanya atau di hari-hari Sya'ban beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini menunjukkan ya bahwa seorang wanita tatkala hendak mengerjakan puasa sunnah sedangkan suaminya berada di rumah, maka ia tidak boleh mengerjakannya kecuali atas izin suami. Karena subhanallah para ikhwah, dalam agama kita antara memilih perbuatan yang hukumnya wajib dengan perbuatan yang hukumnya sunnah, maka hendaknya seorang lebih mendahulukan perbuatan yang hukumnya wajib, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala ta'dan fi baitihi illa bi'idnih, dan dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Ini juga hak suami yang wajib diperhatikan oleh istri, bahwa istri tidak boleh menerima di rumahnya siapapun kecuali atas izin suami, hatta sekalipun kerabatnya, ya, hatta sekalipun kerabatnya.
Dan tentunya di sini izinnya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tidak mesti dengan izin lafzi atau ucapan. Tapi kadang-kadang ya karena sudah kita lama berumah tangga, kita tahu siapa-siapa saja yang suami ridha itu datang ke rumah. Contoh misalnya kerabat dekat. Tapi kalau seandainya bukan kerabat atau orang-orang yang lain hendak datang ke rumah, maka hendaknya ini meminta izin secara khusus kepada suami. Ini hak suami atas istri yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya nomor hadis 289, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kemudian beliau bersabda, jadi masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini adalah hadis sebenarnya sebagai motivasi atau pendorong seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab atas sebuah kepemimpinan, maka hadis ini memberikan kepadanya sebuah motivasi, sebuah dorongan untuk baik dalam memimpin orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kenapa? Karena kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tanggung jawab dalam kehidupan dunia, tapi ini juga akan berlanjut tanggung jawabnya dalam kehidupan akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nanti di akhirat setiap kalian akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya, subhanallah. Jadi kedudukan sebagai seorang pemimpin, ya, apakah pemimpin dalam skala besar yang disebutkan di sini adalah seorang penguasa yang memimpin masyarakat, yang memimpin satu daerah, memimpin satu negara, ataukah pemimpin dalam skala kecil, yakni dalam rumah tangga. Bahkan pemimpin lebih kecil dari itu, yakni seorang istri tatkala suaminya mungkin pergi, sehingga ia bertanggung jawab atas harta dan juga anak suaminya. Maka semua ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semua mereka tatkala dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin, maka apa yang dia lakukan itu nantinya ada pertanyaan di akhirat. Sejauh mana ia menjalankan tugasnya, sejauh mana ia menjalankan kepemimpinannya. Kalau seandainya tidak baik, maka tentunya ini merupakan hal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ia jalankan dengan baik, maka ini akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh-contohnya, wal amiru ra'in. Seorang penguasa adalah pemimpin. Artinya seorang penguasa, apakah ia sebagai seorang kepala negara, ataukah ia sebagai seorang kepala di provinsi, ataukah kepala di bawahnya dan seterusnya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memintainya pertanggungjawaban. Sejauh mana ia menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, dalam catatan sejarah biografi beliau radhiyallahu anhu, banyak sekali menjelaskan poin-poin ini. Sampai-sampai beliau berkata, jika seandainya di negeri Irak, beliau pusat pemerintahannya di Madinah, ibu kotanya Madinah. Beliau mengatakan jika seandainya di Irak ini masuk di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah saat itu, beliau mengatakan jika seandainya di Irak yang jaraknya itu ribuan kilometer, jika seandainya di Irak ada seekor unta yang terjatuh, ya, dikarenakan jalan yang tidak bagus, maka kelak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sebuah malam, di satu malam, dan biasanya Umar bin Khattab ini biasa berkeliling di kota Madinah, di pinggiran-pinggiran Madinah,
untuk mengecek bagaimana kondisi masyarakatnya di malam hari. Maka suatu hari disebutkan dia mendapati seorang wanita badu, seorang wanita pedalaman yang subhanallah miskin, dan ia menghidupkan tungku, memasak sesuatu, tapi di dalamnya itu tidak ada makanan, yang ada hanya air dengan batu. Ya, sedangkan anak-anaknya tertidur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian bertanya kepada wanita ini, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah Amirul Mukminin. Dia bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan wahai wanita?" Dia mengatakan, "Saya sedang memasak sesuatu." Dilihat, dia, "Kenapa batu yang dimasak?" Maka dia mengatakan, "Anak-anakku tadi kelaparan dan aku mengatakan tunggu sebentar ya, ibu masak dulu." Padahal tidak ada apa-apa. Jadi tatkala anak-anak menunggu, karena sangat lama menunggu, akhirnya mereka ngantuk dan mereka tidur. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala terkejut, ya. Beliau kemudian bangkit dan pulang dan masuk gudang harta negara, kemudian menyiapkan satu karung gandum. Artinya makanan dia siapkan. Kemudian dia waktu itu mengatakan kepada budaknya, dia mengatakan, "Angkatkan satu karung gandum ini ke pundakku, saya akan memikulnya." Maka sang budak mengatakan kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikulnya. Kenapa anda pula yang memikulnya? Ini khalifah loh, presiden, masa mikul apa? Mikul beras." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Angkat saya di pundakku, karena nanti di akhirat yang bertanggung jawab itu adalah aku, bukan kamu." Maka diangkatkan, beliau pun berangkat. Ya, sampailah di kemah tadi, kemudian dia adon, dia masak. Ya, kemudian anak-anak tadi dibangunkan, kemudian mereka makan sambil bahagia, kemudian tertidur. Disebutkan dalam riwayat tersebut beliau meniup api sampai, karena janggut beliau kan lebat, ya, sampai sang pengawal atau budak tadi mengatakan, "Aku melihat asap itu masuk ke sela-sela janggut siapa? Umar bin Khattab." Maka sang wanita mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang lebih layak menjadi khalifah daripada Umar bin Khattab." Ini layak jadi khalifah ini. Orang yang terjun apa? Langsung tengah apa? Masyarakat. Kau lah yang lebih layak jadi khalifah daripada Umar bin Khattab. Jadi ini para ikhwah, tanggung jawab sebagai seorang penguasa. Namun jangan kita lupa, kadang-kadang kita ini kan sebagai masyarakat biasa selalu menunjuk ke atas. Nanti pulang ini nengok lubang di jalan, ini tanggung jawab tanggung jawab wali kota, tanggung jawab bupati, tanggung jawab gubernur, tanggung jawab presiden, ya kan. Tapi sebenarnya Nabi SAW tidak cukup mengatakan wal amiru ra'in, penguasa adalah pemimpin yang ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Tapi Nabi lanjutkan ke pemimpinan yang skala kecil di bawah itu, artinya kita juga bertanggung jawab. Ini kadang-kadang kita melihat kekurangan orang itu jelas sekali di pelupuk mata kita, tapi kita lupa akan kekurangan kita. Istilah pepatah apa? Gajah di ujung lautan terlihat, sedangkan gajah apa teman? Gajah di ujung lautan terlihat, semut di ujung lautan terlihat, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ini kita memang pengkritik luar biasa, ya, komentator ulung. Jadi kita selalu mengatakan ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi kita tidak memperhatikan apa sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam tanggung jawab lain yang ada di pundak kita. Kadang-kadang kita berbicara panjang lebar, tapi pembicaraan kita itu nggak ada ujungnya, nggak ada gunanya, maksud saya. Subhanallah, masalah-masalah yang terjadi di internasional, misalnya di dunia internasional, kita bahas di kedai-kedai kopi kita. Ya, kita bahas di kedai kopi. Peperangan yang terjadi antara Yahudi bersama dengan Amerika melawan Iran. Kemudian negara-negara Teluk yang dibombardir, kemudian Selat Hormuz yang ditutup, itu dibahas subhanallah berjam-jam di kedai kopi kita. Tapi tatkala nanti kita tanya hasilnya apa dari diskusi kita ini, ya jawabannya nol, nggak ada. Ya, nggak ada. Artinya kita melakukan sesuatu yang pada dasarnya nggak ada manfaatnya. Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Artinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika saatnya kita punya solusi dalam perselisihan yang terjadi di dunia internasional, kita punya solusi yang paling jitu misalnya, kitalah yang punya solusi yang paling jitu, yang paling hebat, punya terobosan yang paling wah misalnya, kira-kira berguna tidak? Ya enggak juga. Bagaimana cara kita menyampaikannya ke sana? Wong kita juga tinggalnya di kota Binjai, itu pun bukan di tengah kotanya, ya kan? Kita kan bahas tentang masalah geopolitik, tentang ini dan sebagainya. Artinya ini banyak kekurangan kita. Kita berbicara tentang sesuatu yang di luar dari kapasitas kita, yang di luar daripada kapasitas kita. Sama seperti seorang ulama, tapi ungkapan ini kadang-kadang dipakai oleh seorang untuk menyudutkan, dimana ini menunjukkan kalau kamu mengatakan demikian berarti kamu tidak perhatian dengan kaum muslimin. Kaum muslimin sedang disiksa dan sebagainya, tapi kamu tidak membahasnya. Kita bukan tidak perhatian, dalam kondisi kita tidak mampu melakukan tindakan apapun, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Itu yang bermanfaat sebenarnya, daripada kita mengkaji, membahas, memberikan solusi, tapi solusi hanya sekitar kedai kopi saja. Seorang ulama pernah berdiskusi dengan seseorang yang sangat bersemangat terkait dengan konflik Palestina yang tidak kunjung selesai sudah begitu sangatlah lama. Bahkan sebelum kita lahir pun masalah itu sudah ada, dan sampai kita dewasa seperti ini juga masalahnya belum juga selesai. Maka dengan semangat dia mengatakan, sungguhnya seharusnya pemimpin-pemimpin negara Islam itu melakukan A, B, C dan seterusnya. Seharusnya mereka melakukan ini dan ini. Maka sang ulama mengatakan, profesimu apa? Dia mengatakan, saya guru di sekolah dasar, kurang lebih demikian. Dia mengatakan, kalau demikian ya bagus-bagus saja kamu mengajar, ya, karena sesungguhnya perselisihan terjadi di Palestina itu sudah terlalu lama dan sudah dibahas oleh semua negara Islam dan para pemimpinnya, yang mereka punya kekuatan, mereka punya tentara, mereka punya lobby-lobby besar di dunia internasional. Itu juga belum selesai. Lalu kamu bukan mengecilkan profesinya, tapi kita hendaknya melihat kapasitas kita. Kamu ingin membahasnya, padahal semua negara-negara Islam telah bersatu untuk menyelesaikan masalah Palestina juga belum selesai. Lalu kamu ingin menyelesaikannya? Jadi intinya para ikhwah, di sini terkait dengan masalah kepemimpinan benar. Seorang penguasa bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kalau ia menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam amanah tersebut, maka dia akan binasa. Dia akan binasa karena akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita juga punya tanggung jawab lain yang jangan kita lupakan. Ini yang kita sebutkan tadi, semut di ujung pulau, di ujung lautan kita melihatnya, sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak melihatnya. Nabi mengatakan, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Artinya Anda tidak akan ditanya oleh Allah SWT tentang lubang yang ada di jalan yang Anda permasalahkan tadi. Tapi yang ditanya oleh Allah SWT sejauh mana kita baik dalam memimpin rumah tangga kita. Ini yang kalau seandainya kita tidak perhatikan, kita juga binasa di sini. Ya, jadi jangan sampai kita selalu menunjuk kekurangan orang, tapi kita lupa memperbaiki kekurangan kita. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi setiap kita hendaknya memperhatikan tanggung jawab kita masing-masing. Kalaupun seandainya tanggung jawab orang kita lihat dia tidak menunaikannya dengan baik, memang ada keharusan kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingatkan, kita nasihati. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya sebelum kita memperhatikan tanggung jawab orang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Seorang wanita, kata Rasulullah SAW, yakni seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Khususnya tatkala suami tidak di rumah, dia harus menjaga harta suaminya, dia harus menjaga anak-anaknya, dia harus juga menjaga kehormatan dirinya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memintainya apa? Pertanggungjawaban. Secara umum Nabi mengatakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in. Jadi masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi hadis ini adalah motivasi bagi kita untuk menjalankan tugas yang dibebankan ke kita di pundak kita dengan
sebaik mungkin. Jadi pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi pertanggungjawabannya akan berlanjut di mana? Di akhirat kelak. Kemudian hadis nomor 290, hadis Abu Ali Talq bin Ali. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melayani hajatnya, yakni berhubungan, maka hendaklah sang istri memenuhinya meskipun dia sedang berada di depan tungku. Ini kembali pengulangan ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis yang senada ini banyak sekali diingatkan oleh siapa? Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan nomor hadis 287 dengan lafaz yang berbeda-beda. Ada 3 lafaz. Disebutkan kalau ia tidak memenuhi ajakan suami dan akhirnya suami malam itu marah kepadanya, dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ini lafaz yang pertama yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kalau lafaz yang kedua tidak diajak, tapi istri yang meninggalkan, mungkin dia malah dia boikot apa? Suaminya. Maka dia juga akan dilaknat oleh malaikat malam itu sampai subuh. Lafaz yang ketiga ada kalimat Allah yang akan murka kepadanya. Illa fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi hatta yarda anha. Ya, kalau dia menolak, maka Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit akan murka kepadanya sampai suami apa? Ridha. Kembali pada hadis nomor 290, Imam Nawawi menyebutkan riwayat lain, yakni keharusan untuk mengikuti keinginan suami tadi sekalipun istri di depan apa? Tunggu, istri sedang masak. Dan ingat kalau dahulu beda dengan sekarang. Sekarang kalau mungkin kompor dimatikan, mungkin makanan tidak rusak. Tapi dahulu tanur, mereka buat roti, adonan roti, itu sistemnya setelah diadon, mereka punya tungku, biasanya rotinya ditempelkan di dinding-dinding di dekat tungku tadi di dalam. Jadi agak masuk apa bahasanya, dia seperti lubang. Tungkunya tadi seperti lubang, kemudian roti yang sudah siap akan dia apa? Ditempelkan ke dalam, jadi agak nungging. Makanya ada sebuah cerita anekdot ya, bahwa dahulu tatkala jamuan itu diberikan, maka sang tamu mengatakan ini yang mengadon roti dan memasaknya adalah wanita hamil. Tahu dia, karena sebahagiannya masak, sebagiannya apa? Tidak, karena wanita hamil tidak bisa nungging sampai dalam, perutnya besar. Maka dia mengatakan ini yang masak ini pasti wanita hamil. Loh, dari mana kamu tahu? Ahli sihir kamu ya? Enggak. Ini pengalaman hidup. Jadi kadang-kadang orang bisa apa namanya? Bisa memprediksi sesuatu karena banyak berkeliling di atas muka bumi, banyak makan asam dan garam. Dia lihat saja, dia bukan peramal, bukan. Tapi karena dia banyak memperhatikan kehidupan dan sebagainya, akhirnya dia kadang-kadang bisa menentukan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh seorang. Jadi kalau dahulu tatkala masak, dia harus turun, kemudian dipanggil suami, dia tinggal, itu pasti gosong. Itu pasti gosong. Karenanya Nabi SAW sampai ingatkan, sekalipun ia berada di depan tungku, sekalipun akhirnya adonan rotinya atau masakan rotinya jadi gosong, tidak masalah, tinggalkan. Kalau suami manggil. Tapi tentunya suami juga harus punya perasaan. Ya, artinya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini hak yang selalu diingatkan oleh Nabi SAW, karena jiwa wanita ini kalau tidak diingatkan terus seperti ini, kadangkala dia menolak. Maka lafaznya itu banyak gitu. Karena biasanya kalau hadis itu diulang-ulang pada banyak kesempatan, ini menunjukkan jiwa manusia itu memang harus ditundukkan untuk poin ini. Artinya kalau tidak diingatkan, dia tidak mau tunduk gitu. Ya, kalau tidak diingatkan, dia tidak mau apa? Tidak mau tunduk. Makanya diingatkan oleh Nabi ancamannya, arahannya, bimbingannya, supaya sang wanita atau sang istri tahu begitu sangat besar hak suami yang harus dia apa?
dia tunaikan. Hatta dalam poin-poin seperti ini Nabi SAW ingatkan. Ini penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kenapa selalu diulang-ulang dengan lafaz-lafaz yang berbeda oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan para istri bahwa ini adalah hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh siapa? Istri terhadap suaminya. Ya, kadang-kadang istri menganggap, ya, dulu waktu nikah dia yang mau sama aku kok. Aku kan gak cinta sama dia. Kan abang yang maksa-maksa. Ada seperti itu kasusnya. Jelas saya nolak kemarin, abang nangis-nangis. Minta. Akhirnya ya sudah. Ya terserah akulah katanya. Nggak bisa seperti itu. Karena kalau sudah akad itu terjadi, sah, maka di sini ada hak dan kewajiban. Dan kalau tidak ditunaikan, ini hadis yang pertama tadi. Dia pemimpin dan dia akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas apa yang dia pimpin. Ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, kalau seandainya awak mau taat secara total kepada abang, ya kasihlah sesuatu. Mahar dulu berapanya abang kasih. Wah, ini payah ini kalau udah seperti ini. Ini masalah agama masalahnya. Ini masalah kewajiban. Jadi ini diingatkan supaya istri paham bahwa ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Tapi bukan berarti sang suami semena-mena di sini. Hari-hari dibacakan hadis ini. Hafal deh. Hafal nih ya hadis ini. Apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, ini pelan masih ngomong ya, maka para malaikat melaknatnya. Melaknatnya itu tinggi suaranya, Masya Allah. Ya nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi ini bukan untuk menyudutkan seorang istri yang selalu diingatkan ini dan sebagainya, tidak. Tapi kita ingatkan ini sama kewajiban. Ya, adalah kewajiban, hak kewajiban yang mesti ditunaikan. Ada hak suami yang harus diberikan oleh istri, ada hak istri yang harus ditunaikan oleh siapa? Oleh suami. Baik. Ini para ikhwah. Jadi diulang-ulang untuk mengingatkan ini hak yang mesti diperhatikan, aturan yang mesti diperhatikan. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat ala qatabin. Tatkala suami memanggil istrinya, dia harus mengikuti keinginan suaminya sekalipun sang wanita itu sedang berada di atas tunggangannya. Sedang naik kendaraan, dia harus turun. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan terkait dengan hak suami atas istri. Kemudian hadis nomor 291, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda yang artinya, seandainya saya diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti sudah saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Disebutkan oleh para ulama hadis ini latar belakangnya atau sebabul wurudnya dalam sebagian riwayat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pergi ke Syam atau ke Yaman. Kemudian di sana didapati masyarakat Syam dan Yaman waktu itu agamanya Nasrani. Jadi setiap kali masyarakatnya bertemu dengan pendeta besar mereka, ya, pendeta agung mereka, mereka selalu sujud. Kalau lewat sujud. Sujud itu maksudnya membungkukkan punggung seperti orang ruku sebagai bentuk penghormatan. Jadi kalau pendeta agungnya lewat, mereka berdiri, kemudian menundukkan, membungkukkan apa? Punggung sebagai bentuk penghormatan. Maka Mu'adz bin Jabal kala itu berkata dalam hatinya, sungguhnya orang yang paling layak diperlakukan sebagai bentuk pengagungan seperti itu adalah Rasulullah SAW. Maka dia pulang ke Madinah, kemudian bertemu dengan Rasulullah, langsung dia sujud, yakni membungkukkan punggungnya seperti orang ruku sebagai bentuk apa? Penghormatan. Maka Nabi SAW melarangnya, jangan kau melakukan, karena dalam agama kita tidak boleh sujud, ya, tidak boleh ruku di hadapan siapapun kecuali di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Jadi tidak boleh ya kita apa namanya? Sebagaimana di sebagian negara-negara kita sebut kafir, yang kalau dengan pimpinan negaranya atau
rajanya, mereka apa? Menundukkan punggung mereka. Bahkan sampai sujud, yakni meletakkan jabah mereka atau meletakkan kepala mereka di mana? Di lantai. Ini dalam Islam tidak ada. Yang disebutkan Abu Qilabah datang bertemu dengan kekaisaran Romawi saat itu, dan sang raja tahu bahwa ini orang muslim tidak mau sujud kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diakali oleh sang raja tatkala utusan kaum muslimin mau datang, dibuat pintu pendek pintunya. Yang mau tak mau masuknya harus bungkuk. Karena kalau masuk di pintu biasa kemudian menghadap, dia hanya mengatakan selamat begitu, selamat pagi atau selamat siang kan gitu kan. Tidak membungkukkan apa? Punggungnya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Maka diakali, pintunya dibuat kecil, jadi pintu besar masuk, kemudian ada pintu kecil. Jadi masuknya itu memang dengan bungkuk. Maka tatkala Abu Qilabah melihat permainan mereka, cara mereka seperti ini, maka dia tidak masuk kepala dulu. Bokongnya dulu yang masuk. Mundur dia masuk. Ini kecerdasan. Jarang-jarang orang diberikan kemampuan seperti itu. Jadi ada disebutkan juga dalam beberapa karya ilmiah kecerdasan. Orang-orang yang punya akal cerdas. Ide bagus di saat mendesak. Langsung punya ide. Ya, subhanallah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh, Nabi mengatakan tidak boleh. Bahkan beliau mengatakan lau kuntu amir, ini hadis yang kita bacakan, seandainya saya diperbolehkan memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti sudah saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Kenapa? Karena hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri itu terlalu besar. Terlalu besar. Ya, sebagian mengatakan apa sih haknya? Seorang wanita mengatakan apa sih haknya? Ini masalah syariat. Makanya kemarin kita katakan bahwa di antaranya ada nafkah. Nafkah ini memang hal yang hendaknya diperhatikan. Kepemimpinan seorang laki-laki atas istrinya itu disebabkan dua hal. Pertama secara fisik. Karena memang kita diberikan oleh Allah kelebihan secara fisik daripada seorang wanita. Kemudian yang kedua apa? Nafkah. Kita wajib apa? Menafkahi mereka. Kalau seandainya salah satu di antara keduanya tidak terpenuhi, maka pincang kepemimpinan itu. Ya, pincang kepemimpinan. Jadi harus diberi nafkah dia. Taib. Jadi Nabi SAW mengatakan, seandainya saya diperbolehkan memberitakan seorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti sudah saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Jadi kalau suami datang, kalau boleh, setiap kali suami datang masuk ke rumah, istri harus menyambutnya dengan apa? Dengan sujud. Istri harus menyambutnya dengan sujud. Tapi tidak boleh. Tapi ini tidak boleh. Artinya sujudnya tidak boleh, menyambutnya boleh. Bahkan bagus sekali. Ya. Jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 292. Dari Ummu Salamah, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, niscaya dia akan masuk surga. Tentunya bukan sekedar ridha suami, dikaitkan dengan dia beriman, ya, menjalankan kewajiban. Jadi bukan sholat enggak, puasa enggak, yang penting ridha suami. Bukan ini maksudnya. Ya, bukan ini maksudnya. Akan tapi dia digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Apabila seorang istri itu beriman, dia muslimah, kemudian dia menunaikan apa? Kewajiban, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan suaminya ridha tatkala dia meninggal, pasti masuk surga. Sebagian para ulama mengatakan, pastinya ini yang zahir adalah langsung masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Jadi ini subhanallah ganjaran dan janji besar kepada seorang istri yang berusaha untuk mencari ridha siapa? Suami. Berusaha untuk mencari ridha suami. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, Nabi SAW
menyebutkan bahwa wanita akan dipilihkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai apabila dia mengerjakan kewajiban kemudian dikaitkan dengan mentaati siapa? Suaminya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila dia menjaga salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mentaati siapa? Suaminya. Apa keutamaannya? Diperintahkan untuknya masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Jadi mudah sekali sebenarnya teorinya wanita itu masuk surga. Kalau kita susah, laki-laki banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita korbankan supaya kita bisa masuk surga dari pintu mana yang kita kehendaki, dan itu sedikit sekali. Seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, beliau itu terdepan dalam semua bab amal. Jihadnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sehingga dia dipanggil oleh semua pintu surga. Kalau kita laki-laki, kata Nabi, di antara kamu itu masuk surga dari pintu tertentu saja. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, selama dia mengerjakan kewajiban, meninggalkan diharamkan, mentaati suami, masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 293 dari Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjuha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril aini la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari, yakni di surga. Subhanallah. Sekalipun istri di dunia ini akan menjadi pendamping kita juga di mana? Di surga. Tapi laki-laki akan diberikan oleh Allah pendamping lebih dari satu. Maka tatkala seorang istri di dunia menyakiti suaminya, maka calon istri laki-laki ini di mana? Di surga akan berkata, jangan engkau apa? Menyakitinya. Ya, semoga Allah memerangimu. Dia hanyalah tamu di sisimu dan tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu untuk menuju kami. Jadi cemburu. Istri laki-laki ini di mana? Di surga cemburu karena ini istrinya di dunia ini selalu apa? Menyakiti. Ini luar biasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa istri itu harus benar-benar menjaga hak suami yang wajib dia tunaikan. Kalau tidak, banyak yang akan cemburu dengan perbuatannya, banyak yang akan marah dengan perbuatannya. Ya, ini pasangan-pasangan lelaki ini di mana? Di mana? Di surga ya, bukan di dunia. Di surga. Taib terakhir 294, belum masuk waktu ya? Taib. Terakhir hadis Usama bin Zaid dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah apa? Fitnah wanita. Ini diingatkan ya. Jadi kadang-kadang seorang suami itu agamanya bagus, tapi bisa rusak gara-gara apa? Gara-gara wanita. Ya, gara-gara wanita. Karenanya Nabi SAW mengingatkan, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya sepeninggalku bagi laki-laki daripada fitnah apa? Wanita. Karenanya para ulama kita ingatkan, seorang laki-laki harus berhati-hati dari apa? Dari fitnah wanita. Jangan berkata bahwa kalau saya alhamdulillah sudah puluhan tahun ngaji, iman saya setebal, saya tidak akan tergoda. Oh jangan. Ya. Sejarah membuktikan betapa banyak orang hancur gara-gara wanita. Ya, laki-laki itu tahan menghadapi ujian dan cobaan apapun, tapi dia tidak kuat menghadapi ujian apa? Wanita. Ini diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh dalam beberapa hadis. Di antaranya seorang ahli ibadah di zaman dahulu yang akhirnya hancur gara-gara fitnah apa?
wanita. Ya, ini diingatkan sekali oleh Nabi SAW, karena kadang-kadang banyak kita laki-laki ini bermain-main dengan api, ya, bermain-main dengan api sehingga akhirnya terjatuh ke dalam suatu musibah yang rusak agamanya, rusak kehidupannya, rusak hubungannya, rusak nama baiknya. Karena Nabi SAW ingatkan, aku tidak tinggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah apa? Fitnah wanita. Para sahabat saja banyak di antara mereka yang akhirnya tidak hijrah gara-gara wanita. Banyak di antara mereka yang tidak berjihad gara-gara apa? Wanita. Banyak di antara mereka yang tidak melakukan amal ibadah gara-gara wanita. Hadis dalam Al-Quran disebutkan, ya, beberapa sahabat muhajirin mau hijrah, istrinya melarangnya, istrinya menahannya dengan pertimbangan, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya dia tidak jadi apa? Hijrah, tidak jadi melakukan ibadah yang sangat besar. Ini juga menunjukkan bahwa kalau seandainya kita diberikan oleh Allah SWT istri yang salihah, istri yang mendukung kita dalam melakukan kebaikan, istri yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka ini nikmat yang paling besar. Apa kata Rasulullah dalam hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan yang Allah anugerahkan kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami adalah tatkala Allah berikan kepadanya seorang wanita apa? Salihah. Jadi kalau saat ini kita punya wanita salihah, istri kita salihah, maka subhanallah ini merupakan nikmat yang sangat apa? Sangat besar, maka harus dijaga. Jangan hari-hari diancam-ancam. Ya, apalagi banyak laki-laki suka kali ngancam cerai. Macam-macam, dek, saya cerai kamu nanti. Macam-macam, dek, saya mau cerai. Akhirnya jadi kurus istrinya. Karena hari-hari diancam apa? Enggak boleh, ya, tidak boleh. Lihatlah bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, muamalah beliau dengan istri beliau, bagaimana para sahabat muamalah mereka kepada istri mereka. Jadi ini hadis diingatkan kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh istri, tapi di sisi lain diingatkan oleh para ulama, ini bukan untuk menakut-nakuti apa? Istri. Ini bukan untuk menyudutkan istri. Jadi jangan hari-hari ya kita talqin, ya, talqin hadis-hadis seperti ini. Ingat, di hadisnya kamu harus hafal, apalagi nanti istrinya nggak ikut taklim, pulang dicatat bagus-bagus, kamu baca ini. Nah, bukan seperti itu, ya, caranya bukan seperti itu, karena Islam memerintahkan kita untuk selalu apa? Berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullahi Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faidahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.